firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini tanggal 4 Juli 2024. Kitab 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44. Perikopnya memberi makan 100 orang. Datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Ya, ini salah satu mujizat juga ya, yang disampaikan pada masa kehidupan Nabi Elisa, yang akan memberi makan 100 orang dengan bahan yang minimal, ya kira-kira begitulah bahasa sekarang. Jadi memberi makan orang yang besar itu bukan pada zaman Yesus saja, pada zaman ini pun ya, Nabi Elisa ini sudah terjadi. Dan apa yang menjadi renungan kita, ya tentu ada dua tokoh dalam perikop ini. Satu pelayan yang akan menghidangkan makanan, dan satu Elisa. Dan dalam perikop ini bisa kita bayangkan gitu ya, kira-kira ada 100 orang berada di satu tempat yang perlu diberi makan, tapi persiapannya minimal. Dan itu ditunjukkan dari sang pelayan, bagaimana mungkin melayani 100 orang dengan bahan yang sedemikian. Sementara Elisa menyampaikan hal itu oleh karena satu firman Tuhan. Nah, jadi kita lihat ada dua tokoh di sini, pelayan dan Nabi Elisa, yang menerima satu firman. Kira-kira seperti itu. Dan pelayan ini sulit menerima itu gitu ya. Sulit menerima bagaimana mungkin Tuhan bisa memberi makan 100 dengan bahan yang sedemikian. Sementara Elisa sebagai hamba Tuhan hanya mengatakan karena itu firman Tuhan dan kerjakanlah. Dan dia bilang bahkan akan ada sisa. Nah, padahal dalam pikiran cukup aja tidak, bagaimana mungkin sisa? Nah, gitulah. Cukup aja tidak, bagaimana mungkin sisa? Nah, tapi itulah firman Tuhan. Dan sampai saat ini pun banyak kita yang seringkali kurang yakin dengan apa yang disampaikan di dalam firman Tuhan. Dan kita juga sebetulnya meyakini bahwa firman Tuhan ini bukan tulisan biasa, tapi mengandung kuasa. Dan disinilah diperlukan iman percaya kita. Bagaimana seorang Elisa yang mempercayakan firman itu tanpa memakai logikanya. Nah, ini yang seringkali pro dan kontra di dalam tengah-tengah jemaat. Bahwa ketika firman disampaikan, yang terjadi dalam
diri kita adalah satu analisa, pikiran, logika. Apakah mungkin bisa atau apakah bisa? Nah, itu yang seringkali terjadi. Sehingga kita bilang, nggak mungkin bisa kita. Tuhan bilang dalam firman-Nya, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan itu seringkali terjadi, kita menyampaikan tidak mungkin kudus. Tidak mungkin kudus. Nah, itulah yang mungkin seringkali terjadi sebagaimana pelayan ini. Ketika Elisa bilang bagikan makanan itu, kemudian pikirannya, analisanya mulai bekerja. Bagaimana mungkin dengan makanan yang sedemikian bisa memberi makan 100 orang? Apalagi dibilang akan ada sisanya. Cukup aja tidak, bagaimana mungkin sisa? Tapi itulah. Nah, sekarang kita diperhadapkan. Apakah kita mau menjadi seorang pelayan ini tadi, yang menerima firman itu dengan cara logikanya, atau sebagaimana Elisa, dia tidak pikirkan itu apakah bisa apa tidak bisa, tapi karena itu firman, dia kerjakan. Dan itu yang disampaikan kepada pelayan ini. Karena itu firman Tuhan. Dan ketika dibilang tidak cukup, Tuhan bilang akan ada sisanya. Dan sebagai hamba dia mengerjakan saja, dan ternyata ada sisa. Dan mungkin inilah yang sangat penting, krusial bagi kita yang hidup pada saat ini, supaya kita lebih bisa bertumbuh, lebih nyata lagi melihat pekerjaan Tuhan. Marilah kita menerima. Dan artinya juga seringkali logika pikiran itu menghambat proses kerja Tuhan di dalam kehidupan kita. Seringkali mujizat tidak terjadi oleh karena logika kita yang bekerja, bukan iman kita yang bekerja. Jadi marilah kita percayalah bahwa firman itu ada kuasa. Tuhan bekerja ketika kita menerimanya, bukan ketika kita memikirkannya. Firman Tuhan bukan untuk dipikirkan, tapi untuk dikerjakan. Oleh karena firman Tuhan ada kuasa. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, oleh karena dia hidup seperti pohon yang tumbuh di pinggir sungai, yang berbuah pada musimnya, dan daunnya tidak pernah layu. Dan apapun yang dikerjakannya akan berhasil. Amin.